warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Damaryanutri, NIM 21231040 dari Prodi Pendidikan IPA B 2021 akan menyampaikan materi virtual lab mengenai fluida statis dan fluida dinamis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi virtual lab fluida statis. Adapun tujuan percobaan dari virtual lab fluida statis ini yaitu yang pertama, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua, mengukur volume benda menggunakan hukum Archimedes. Teori dasar dari virtual lab fluida statis ini yang pertama ada tekanan hidrostatis. Suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Untuk menghitung persamaan tekanan hidrostatis di suatu titik, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar 1, titik Q yang mempunyai kedalaman H di bawah permukaan air. Titik tersebut akan mendapatkan dua tekanan, yaitu berasal dari tekanan udara luar atau P0 dan tekanan yang berasal dari berat air di atasnya dengan mengambil bagian air yang berada di atas titik I berbentuk balok dengan ketinggian H, tekanan akibat berat air yaitu pH sama dengan ρGH. Adapun keterangannya yaitu pH sama dengan tekanan di kedalaman H dalam satuan Pascal, ρ sama dengan massa jenis fluida, kilogram per meter pangkat 3, G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon pangkat 2, H sama dengan kedalaman zat cair, satuannya meter. Dasar yang kedua yaitu bunyi hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes adalah benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekan inilah yang kemudian disebut gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya apung dapat dirumuskan sebagai berikut. Fa sama dengan ρF, GF, BF. Keterangannya yaitu Fa sama dengan gaya apung atau gaya ke atas dalam satuan Newton. ρF adalah massa jenis fluida, satuannya kilogram meter pangkat 3. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. VBF adalah volume benda tercelup, satuannya adalah meter pangkat 3. Gaya apung dapat menyebabkan suatu benda terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Adapun konsekuensi dari gaya Archimedes ini adalah yang pertama terapung. Fa lebih besar daripada W. ρB lebih kecil daripada ρF. ρB lebih kecil dari VBF per VB kali ρF. Ketika benda melayang, Fa sama dengan W. ρB sama dengan ρF. Benda tenggelam terjadi ketika Fa kecil dari W, ρB besar dari ρF. Adapun alat dan bahan pada praktikum kali ini adalah komputer atau laptop, software simulasi, dan yang ketiga jaringan internet yang stabil. Langkah-langkah untuk melakukan virtual lab tekanan hidrostatis adalah sebagai berikut. Beri tanda centang pada kolom ruler dan grid. Kemudian, ukur tekanan mula-mula ketika tinggi air adalah setengah wadah. Kita ukur. Dapat kita lihat ketinggian air mula-mula ketika berada pada setengah wadah adalah di 1,5 meter. Kemudian kita tarik tombol pressure, lalu kita ukur tekanannya. Kita dapatkan angka
115,882 kilopascal. Percobaan kedua, kita akan mengukur menggunakan ketinggian 1,8 meter. Lalu kita ukur kembali tekanannya. Kita dapatkan tekanan 118,273 kilopascal. Selanjutnya, kita ukur kembali pada ketinggian air 2 meter. Kita dapatkan data pengukuran tekanan hidrostatis adalah 120,537 kilopascal. Selanjutnya, kita lakukan percobaan itu berulang-ulang dengan ketinggian yang kita inginkan, lalu kita ukur lagi hasilnya. Setelah ini, kita akan mengukur tekanan hidrostatis pada minyak. Kita ubah di fluid density ini menjadi gasolin atau minyak. Jangan lupa klik ruler dan gridnya. Pada keadaan awal kita juga tetap menghitung di 1,5 meter. Kita lihat tekanan hidrostatisnya adalah 111,079 kilopascal. Kita tambah menjadi 1,8 meter. Kita lihat lagi tekanan hidrostatisnya adalah 113,003 kilopascal. Kita tambah lagi pada 2 meter. Tekanannya adalah 115,021 kilopascal. Setelah kita mendapatkan hasil data dari gasolin ini, kemudian kita rubah lagi menjadi madu. Kita akan menghitung tekanan hidrostatis pada madu. Kita ukur lagi pada tekanan pada ketinggian 1,5 meter. Kita dapatkan tekanan hidrostatis adalah 121,630 kilopascal. Kita tambah pada ketinggian 1,8 meter, maka mendapatkan hasil 125,219 kilopascal. Pada ketinggian 2 meter, kita dapatkan tekanan hidrostatis adalah 128,973 kilopascal. Pada tinggi 2,6 meter, kita dapatkan tekanan adalah 137,197 kilopascal. Baiklah, berikut ini merupakan cara untuk menentukan tekanan hidrostatis pada fluida statis. Setelah kita melakukan percobaan fluida statis tersebut, kita masukkan ke dalam tabel pengolahan data. Yang pertama, kita masukkan kepada tabel tekanan hidrostatis pada air. Pada ketinggian air 1,5 meter, tekanan yang diukur adalah 115,993 kilopascal. Pada ketinggian air 1,8 meter, tekanan yang diukur adalah 118,626 kilopascal. Pada ketinggian air 2 meter, tekanan yang diukur adalah 121,259 kilopascal. Pada ketinggian air 2,6 meter, tekanan yang diukur adalah 126,564 kilopascal. Selanjutnya, tabel data pengolahan pada minyak. Pada ketinggian minyak 1,5 meter, tekanan yang diukur adalah 111,441 kilopascal. Pada ketinggian minyak 1,8 meter, tekanan yang diukur adalah 113,283 kilopascal. Pada ketinggian minyak 2 meter, tekanan yang diukur adalah 115,125 kilopascal. Pada ketinggian minyak 2,6 meter, tekanan yang diukur adalah 118,823 kilopascal. Pengolahan data pada madu. Pada ketinggian madu 1,5 meter, ketekanan yang diukur adalah 121,868 kilopascal. Pada ketinggian madu 1,8 meter, tekanan yang diukur adalah 125,580 kilopascal. Pada ketinggian madu 2 meter, tekanan yang diukur adalah 129,418 kilopascal. Dan pada ketinggian madu 2,6 meter, tekanan yang diukur adalah 137,190 kilopascal.
Kesimpulan dari percobaan tersebut adalah, dari 3 data percobaan yang didapatkan, terdapat perbedaan tekanan yang diukur pada ketinggian air yang sama. Saat jenis fluida yang digunakan adalah air, tekanan hidrostatis pada ketinggian 1,5 meter adalah 115,992 kPa. Saat jenis fluida yang digunakan adalah minyak, dengan ketinggian yang sama yaitu 1,5 meter, tekanan hidrostatis yang diperoleh adalah 111.441 kPa. Saat jenis fluida yang digunakan adalah madu dengan ketinggian 1,5 meter, tekanan hidrostatisnya adalah 121,868 kPa. Jadi, dapat disimpulkan tekanan hidrostatis madu lebih tinggi daripada tekanan hidrostatis air dan minyak. Dan tekanan hidrostatis yang rendah adalah minyak. Persamaan dari tekanan hidrostatis air, minyak, madu adalah ketika ketinggian fluida bertambah, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Tugas akhir, kemukakan pendapat saudara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Bagaimanakah perubahan tekanan saat ketinggian air diubah-ubah? Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis diantaranya ada massa jenis zat cair. Jika massa jenis suatu zat cair semakin besar, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Yang kedua, kedalaman zat cair. Semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaan, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Tekanan hidrostatis akan semakin meningkat seiring bertambahnya kedalaman titik zat cair. Yang ketiga adalah percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi yang dikombinasikan dengan massa jenis zat cair akan menghasilkan besaran zat cair. Saat ketinggian air diubah-ubah, maka akan mempengaruhi tekanan hidrostatis. Saat ketinggiannya semakin besar, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Semakin rendah ketinggian air, maka akan semakin rendah tekanan hidrostatisnya. Kemukakan pendapat saudara tentang massa jenis benda yang dicelupkan ke dalam suatu fluida. Bagaimana perubahan volume benda saat jenis fluidanya diubah menjadi air atau minyak? Massa jenis adalah kerapatan massa atau density. Saat suatu benda dicelupkan ke dalam suatu fluida, maka benda akan mengalami gaya yang sesuai dengan hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas, yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Massa jenis air lebih tinggi tekanannya dibandingkan tekanan fluida pada massa jenis minyak. Misalnya, saat kayu bermassa 2 kg dimasukkan ke dalam air, maka perubahan volumenya tetap. Misal volume awal 100 liter, maka volume akhirnya konstan di 102 liter. Saat kayu bermassa 2 kg dimasukkan ke dalam air, perubahan volumenya tidak konstan atau berubah-ubah dikarenakan benda tersebut bergerak ke atas ke bawah. Menurut pendapat saudara, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat benda ketika dicelupkan ke dalam suatu fluida? Ada yang tenggelam, mengapung, dan melayang. Benda tenggelam terjadi jika massa jenis fluida lebih kecil daripada massa jenis benda. Benda mengapung terjadi jika massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis benda. Benda melayang terjadi jika massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Buatlah kesimpulan saudara sesuai dengan tujuan praktikum. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang luas tekan pada kedalaman tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis diantaranya adalah massa jenis zat cair. Semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka akan semakin besar tekanan hidrostatisnya. Yang kedua, kedalaman zat cair. Semakin jauh suatu titik dalam zat cair dari permukaannya, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya. Yang ketiga, percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi yang dikombinasikan dengan massa jenis zat cair, maka akan menghasilkan besaran berat zat cair. Selanjutnya kita akan melakukan pengamatan terhadap pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama, klik kotak penggaris. Kemudian atur diameter pipa 1 sama dengan 1 meter. Kita tarik ke bawah.
Setelah itu kita mengukur kecepatan fluida yang tertera pada saat luas penampang sama dengan 1 meter. Pada saat luas penampang sama dengan 1 meter, kecepatan fluida hasil pengukuran yang terbaca adalah 6,4 meter per sekon. Selanjutnya, kita mengukur kecepatan aliran fluida pada luas penampang 2 meter. Pada luas penampang 2 meter, kita dapatkan kecepatan aliran fluida adalah 1,6 meter per sekon. Kemudian, kita lanjut mengganti luas penampang menjadi 3 meter dan 4 meter. Lakukan cara yang sama untuk memperoleh kecepatan aliran fluida tersebut. Pada percobaan ketiga, kita akan melakukan pengamatan pada fenomena tangki bocor. Adapun langkah-langkahnya yaitu pertama kita klik penggaris dan tools pita ukur. Kemudian, jangan lupa kita isi air sampai penuh. Setelah itu, kita ukur jarak dari dasar tanah ke lubang kebocoran. Kita ubah menjadi 18 meter dari permukaan tanah. Setelah itu, kita ukur pula jarak dari permukaan air menuju ke lubang kebocoran. Dapat kita lihat jarak dari permukaan air ke lubang kebocoran adalah sekitar 10 meter. Kemudian jarak dari lubang kebocoran ke dasar tanah adalah 18 meter. Setelah itu, kita ganti menjadi sama dengan yang keluar. Kita buka. Setelah dia jatuh ke bawah, kita langsung klik stop. Lalu kita tarik tools pita meter ini, lalu kita ukur jarak dari air ke tanah. Dapat kita lihat pada pengukuran, jarak air sampai di tanah adalah 25,67 meter. Kemudian, pada percobaan kedua, kita mengganti tinggi tangki sekitar 5 meter. Jangan lupa keluarkan pita meter. Setelah mencapai 5 meter, kita tutup keran airnya. Kemudian kita ganti manual menjadi sama dengan yang keluar. Setelah itu, kita buka. Jangan lupa kita pause pada saat pertama kali dia terjatuh. Pada saat air 5 meter, jangkauan air atau jarak air terjatuh adalah sekitar 18,10 meter. Kemudian, kita ubah tinggi menaranya menjadi 15 meter dari permukaan tanah. Kita isi pada saat terisi penuh. Kita lakukan percobaan sama seperti tadi.
Jangan lupa keluarkan pita ukur. Kita ukur pada saat tangki penuh, yaitu 10 meter, H1 sama dengan 10 meter. Kita klik pause. Pada saat ketinggian air dari menara 15 meter, pada saat tangki penuh, jangkauan air atau jarak air sampai ke tanah adalah 23,80 meter. Selanjutnya kita lakukan percobaan sama seperti tadi, ketika air menjadi 5 meter dari permukaan air atau 2,5 meter. Setelah itu, kita juga melakukan percobaan dengan mengubah tinggi menara menjadi 10 meter. Kita lakukan percobaan sama seperti tadi. Misal kita ambil pada saat dia menjadi 5 meter. Kemudian kita ukur jangkauan air sampai di tanah ketika tinggi menara 10 meter. Jangkauan air sampai di tanah adalah 12,49 meter. Setelah kita melakukan percobaan tadi, maka kita pindahkan hasil dari percobaan ke dalam tabel 1. Ketika laju aliran air adalah Q sama dengan 5.000 liter per sekon atau 5 meter pangkat 3 per sekon dengan diameter pipa 1 meter, maka kita mencari luas penampang menggunakan rumus A sama dengan VR kuadrat. A sama dengan 3,14 kali R dari setengah diameter yaitu 1 meter adalah 0,5. Jadi A sama dengan 3,14 dikali 0,5 pangkat 2. Maka A adalah 0,785. Setelah itu kita menghitung kecepatan aliran menggunakan rumus Q sama dengan A kali V. V sama dengan Q per A sama dengan 5 per 0,785. V sama dengan 6,369 atau dibulatkan menjadi 6,4 meter per sekon. Kecepatan aliran atau hasil percobaan yang kita dapatkan tadi juga sama, yaitu V sama dengan 6,4 meter per sekon. Tabel 2, yaitu dengan diameter pipa 2 adalah 2 meter. Luas penampang pipa 2 A sama dengan VR kuadrat. A sama dengan 3,14 kali 1 pangkat 2. A sama dengan 3,14. Kecepatan aliran hasil perhitungan yaitu Q sama dengan A kali V. V sama dengan Q per A sama dengan 5 per 3,14. V sama dengan 1,59 atau sama dengan 1,6 meter per sekon. Kecepatan aliran hasil pengukuran yang diperoleh dari hasil percobaan adalah V sama dengan 1,6 meter per sekon. Untuk mencari persen KR, kita menggunakan rumus E sama dengan M kurang T per T kali 100%. E sama dengan 1,6 kurang 1,6 per 1,6 kali 100%. E sama dengan 0. Berarti kesalahan relatif pada tabel 2 dengan diameter pipa 2 meter adalah pada diameter pipa 2 sama dengan 3 meter, luas penampang adalah A sama dengan PR kuadrat. A sama dengan 3,14 dikali 1,5 pangkat 2. A sama dengan 7,065. Kecepatan aliran hasil perhitungan Q sama dengan A kali V. V sama dengan Q per A. 5 per 7,065 V sama dengan 0,70 meter per sekon. Kecepatan aliran hasil perhitungan
adalah V sama dengan 0,1 meter per sekon. Untuk mencari persen KR, E sama dengan M kurang T per T kali 100%. E sama dengan 0,7 kali 0,7 per 0,7 kali 100%. E sama dengan 0. Kemudian pada diameter pipa 4 meter, untuk mencari luas penampang pipa 2-nya adalah A sama dengan PR kuadrat. A sama dengan 3,14 kali 2 pangkat 2. A sama dengan 12,56. Untuk mencari kecepatan aliran hasil perhitungan, V sama dengan Q per A sama dengan 5 per 12,56. V sama dengan 0,39 atau 0,4 meter per sekon. Kecepatan aliran hasil pengukuran yang didapatkan adalah V sama dengan 0,4 meter per sekon. Untuk mencari persen KR adalah E sama dengan M kurang T per T kali 100%. E sama dengan 0,4 kurang 0,4 per 0,4 kali 100%. E sama dengan. Kemudian kita lanjut pada tabel 3 ketika tinggi menara sama dengan 18 meter. Saat tangki penuh, H1 sama dengan 10 meter, H2 sama dengan 18 meter. Jarak air sampai di tanah atau terukur adalah 25,98 sama dengan 26 meter. Jarak air sampai di tanah ketika dihitung menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H1 kali H2, X sama dengan 2 akar 10 kali 18, X sama dengan 26,8 meter. Maka persen KR atau kesalahan relatif adalah E sama dengan M kurang T per T. E sama dengan 25,98 kurang 26,8 kali 100% per 26,8. E sama dengan 0,03. Kemudian saat tangki terisi setengah, yaitu H1 sama dengan 5 meter, H2 sama dengan 18 meter. Jarak air sampai di tanah ketika terukur adalah 22,36 meter. Jarak air sampai di tanah ketika dihitung menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H1 kali H2, X sama dengan 18,97 meter. Untuk mencari persen KR menggunakan rumus E sama dengan M kurang T per T kali 100%, 22,36 kurang 18,97 kali 100% per 18,97. E sama dengan 0,17. Saat tangki terisi seperempat, yaitu pada H1 sama dengan 2,5 meter, H2 sama dengan 18 meter. Jarak air sampai di tanah ketika terukur adalah 17,93 meter. Jarak air sampai di tanah ketika dihitung X sama dengan 2 akar H1 H2, X sama dengan 2 akar 2,5 kali 18, X sama dengan 13,41 meter. Kemudian kita cari persen KR. 17,93 kurang 13,41 per 13,41 kali 100%. E sama dengan 0. Tabel keempat yaitu pada saat tinggi menara sama dengan 15 meter. Saat tangki penuh, H1 sama dengan 10 meter, H2 sama dengan 15 meter. Jarak air sampai tanah yang terukur adalah 29,15 meter. Jarak air sampai tanah yang terhitung menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H1 kali H2 adalah X sama dengan 24,48 meter. Persen KR sama dengan 29,15 kurang 24,48 kali 100% per 24,48. E sama dengan 0,19. Saat tangki terisi setengah, H1 sama dengan 5 meter, H2 sama dengan 15 meter, jarak air sampai tanah yang terukur adalah 22,45 meter. Jarak air sampai tanah yang terhitung menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H1 kali H2 adalah X sama dengan 17,32 meter. Persen KR adalah 22,45 kurang 17,32 per 17,32 kali 100%
E sama dengan 0,29 pada saat tangki terisi seperempat, H1 sama dengan 2,5 meter, H2 sama dengan 15 meter. Jarak air sampai tanah yang terukur adalah 12,15 meter. Jarak air sampai tanah yang terhitung adalah X sama dengan 12,24 meter. Persen KR adalah 12,15 kurang 12,24 per 12,24 kali 100%. E sama dengan 0,007. Tabel 5 yaitu pada tinggi menara sama dengan 10 meter. Saat tangki penuh, H1 sama dengan 10 meter. H2 sama dengan 10 meter. Jarak air sampai tanah yang terukur adalah 19,29. Jarak air sampai tanah yang terhitung menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H1 kali H2 adalah X sama dengan 20. Persen KR adalah 19,29 kurang 20 per 20 kali 100%. E sama dengan 0,0355. Saat tangki terisi setengah, H1 sama dengan 5 meter, H2 sama dengan 10 meter. Jarak air sampai tanah yang terukur adalah 13,59. Jarak air sampai tanah yang terhitung menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H1 kali H2 adalah X sama dengan 14,14 meter. Persen KR adalah 13,59 kurang 14,4 per 14,14 kali 100% adalah E sama dengan 0,038. Saat tangki terisi seperempat, pada H1 2,5 meter, pada H2 10 meter, dan jarak air sampai tanah yang terukur adalah 9,79. Jarak air sampai tanah yang terhitung menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H1 kali H2 adalah X sama dengan 10 meter. Persen KR 9,79 kurang 10 per 10 kali 100%. E adalah 0,021. Berikut ini adalah keseluruhan dari tabel pengolahan data pada tabel 1 sampai tabel 5. Tugas akhir pada bagian A yaitu pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. 1. Bandingkan kecepatan aliran fluida di pipa 1 hasil perhitungan dan pengukuran. Apakah sama atau berbeda? Jelaskan jawaban saudara. Hasil pengukuran V sama dengan 6,4 meter per sekon. Hasil perhitungan V sama dengan Q per A 5 per 0,785 sama dengan 6,369, yaitu 6,4 meter per sekon. Kecepatan aliran fluida yang didapatkan dari hasil pengukuran dan perhitungan diperoleh adalah sama, yaitu V sama dengan 6,4 meter per sekon. Soal yang kedua, tentukan hubungan luas penampang pipa dengan kecepatan alirannya. Jelaskan jawaban saudara. Semakin besar luas penampang pipa, maka kecepatan aliran pada pipa semakin kecil. Pada bagian B, yaitu pengamatan pada fenomena tangki bocor. 1. Bandingkan jarak jatuhnya air dari kaki tangki hasil pengukuran dan perhitungan. Apakah sama atau berbeda? Jelaskan jawaban saudara. Jawabannya adalah berbeda. Hasil pengukuran dan hasil perhitungan dapat menjadi berbeda karena disebabkan oleh kesalahan relatif. Contohnya yaitu dengan adanya kesalahan relatif yang menyebabkan tidak akuratnya hasil suatu pengukuran. Soal nomor 2, tentukan hubungan ketinggian permukaan air terhadap jarak air jatuh sampai ke tanah. Semakin rendah ketinggian permukaan air, maka jarak jatuhnya air semakin dekat. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.